Resu, Rehat Sore. Ya, kembali lagi dalam program Resu. Wah, luar biasa tugas projo ini. Sudah ada banyak bukti yang sudah dilakukan oleh relawan yang tergabung dalam projo ini. 2 periode kebijakan daripada apa yang menjadi kebijakan pemerintah dikawal terus-menerus tanpa henti. Ini merupakan hal yang tidak gampang dilakukan oleh siapapun pihak, termasuk mungkin ya projo sendiri barangkali ada banyak kendala-kendala yang pasti itu dilalui. Maka hari ini mungkin kesempatan bagi kami untuk bisa menanyakan, pasti ada kendala-kendala sebelum saya bertanya ke yang lain. Mas, pasti projo itu mengawal kebijakan pemerintah itu kan ada banyak kendala. Mungkin satu kalimat aja disampaikan apa yang menjadi kendala-kendala di daerah dan segala macam, dan nanti mungkin jenengan sampaikan soal Banyuwangi. Tapi jenengan sampaikan dulu kendala-kendala projo ini selama pemerintahan Pak Jokowi. Ya, ya pastilah kendala di mana-mana banyak. Ya. Yang pertama ya tentu gini, projo ini desain awalnya itu kan untuk pemenangan presiden. Iya. Kampanye untuk memenangkan presiden. Sementara urusan mengawal pemerintah itu kan urusan governing, urusan bagaimana pemerintahan dijalankan. Iya. Tentu kita ya bingung. Yang biasa di jalanan mengkampanyekan presiden terus kemudian harus berhadapan dengan isu-isu Betul. pemerintahan, Iya. birokratis, teknokrasi segala macam pasti juga Iya. masalah. Tetapi kami melihat itu sebagai tantangan yang harus kita jawab karena apa? Desainnya berbeda, sumber daya manusianya berbeda. Iya. Iya kan? Betul. Lah kita ini kan kalau namanya relawan ya selama ini urusannya bagaimana Pak Jokowi menang. Iya. Iya kan? Teknis-teknis bagaimana pemerintahan dijalankan tentu hal baru bagi kita. Maka ngomong jumlah ya, bukan lagi ngomong kompetensi. Yang penting Betul. jumlah. Kalau menang. kampanye kan jumlah, yang penting nyoblosnya semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau ketika Projo. ngomong pemerintahan, di situ banyak aspek. Ya. Birokrasi, teknokrasinya, apa kemudian konsep-konsep pemerintahan. Tapi harus kita pelajari dan alhamdulillah kami merasa sampai sekarang sebagai kelompok pendukung militan Pak Jokowi yang eksis sampai hari ini dan punya apa ambience, punya apa ya suara yang cukup didengar dalam kancah politik nasional ya projo. Itu kami syukuri. Ketiku Kang. Iya. Nah sekarang ini Mas, ini Pak Jokowi kan sudah 1 periode bahkan 2 periode ini banyak hal-hal yang menjadi gorengan oleh kelompok-kelompok tertentu, itu hal-hal yang wajar aja. Projo saya yakin Projo masih tetap mendampingi sebagai perisai atau mungkin eksternalnya pemerintahan lah yang terus menginput dan menyampaikan apa-apa yang mesti harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini kegiatannya apa Mas? Saya dengar kegiatan projo masuk ke pelosok-pelosok, ini ada HKTI ini Mas, mungkin bisa disampaikan ini Mas. Ya sebentar, mungkin sebelum ke situ saya lebih ngomong gini, pertanyaan yang juga sering saya dapati itu, projo ini kan pro Jokowi. 2024 Pak Jokowi selesai. Iya. Terus mau apa? Iya, kalau misalkan Pak Jokowi sudah selesai, terus apa bubar atau bagaimana projo ini? Sudah kadung apa menasional gitu loh nama projo ini. Gimana itu? Bagi saya begini, projo ini sudah melampaui dari desain awalnya. Yang penting itu. Desain awalnya memenangkan Pak Jokowi. Tim pemenangan. Dan itu sudah terlampaui. Target kedua adalah bagaimana pemerintahan Pak Jokowi yang terus dibarengin sama projo ini mampu menghadirkan warisan yang baik, menghadirkan legacy bagi bangsa ini. Dan alhamdulillah hari ini Pak Jokowi sudah menunjukkan bagaimana bagaimana menjadi presiden yang efektif, ya kan, mengeksekusi program-program nasional, kemudian bagaimana menjadi presiden yang selalu mendengar suara rakyat. Nah, ini satu legacy yang baik. Presiden ki koyo ngene lho rek, gitu loh. Lek dadi presiden sapa ya yang jadi presiden koyo ngene lho dadi presiden ki. Ya. Sehingga kerasa manfaatnya di rakyat. Ada warisan baik, legacy yang kita
eh, hasilkan dan menjadi pondasi bagi arah bangsa ke depan. Apalagi Nah, Pak Jokowi itu sebagai pembina Projo. Dewan Pembina Projo. Iya. Projo itu tagline-nya itu jelas setia di garis rakyat. Setia di Nah, garis ini rakyat. simbol yang Iya. keren Iya. ini Pak Jokowi. Jadi ini kami juga mengharapkan ini jadi sebuah role model bagi bagaimana civil society, masyarakat sipil berpartisipasi dalam proses-proses politik sehingga kita bisa menghadirkan pemimpin presiden yang selalu setia di garis Garis rakyat. Nah, kemudian ke depan bagaimana? Iya. 2024 mau bagaimana? Iya. Nah, ini saya belum bisa jawab karena tanggal 21 Mei besok 20 sampai 22. ya 21 sampai 22 Mei Iya. itu kita akan menggelar namanya Rakernas Projo, Rapat Kerja Nasional ke-5 Projo di Borobudur, Magelang. Iya, iya. Nanti akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Iya, iya. Itu nanti di situ akan kita dengarkan suara kawan-kawan bagaimana kita akan menghadapi 2024. Tapi yang jelas di situ Projo akan menentukan haluan barunya. Iya. Mau kemana Projo? Yang ini? hadir se-Indonesia. Ya. Iya. Itu yang menjadi hal penting, Mas. Iya. Karena projo ini sudah babak belur, ya juga apa istilahnya masih tetap di garis rakyat yang luar biasa. Ini bukti bahwa projo itu punya kekuatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan sudah menasional. Iya. Saya tadi sebetulnya kepengen ngomong, iki ilmu ini tekondi, iki. Bisa membuat banyak orang menjadi manit. Siapa yang tidak kenal projo? Ini di mana-mana. Aku yang main kampung iki rungu projo iku gegeten, Om. Ini penting ini. Iya, mumpung ada orang yang di dalamnya yang menjadi sekjen pusat. Ini ndak. penting, Mas, benar. Kalau itu sebetulnya Jonya itu yang dahsyat. Jokowinya yang dahsyat. Oh iya, tapi Pak Jokowi saya yakin Pak Jokowi tanpa ada lain orang yang menyampaikan apa-apa yang menjadi perbuatan atau tindakan Pak Jokowi yang baik itu Ya. tidak mungkin. Pasti ada lain orang, ada lain Ya. pihak. Ya Projo, Ya. ya saya nggak nyebut partai apa. Ya Oke. partai juga, ya Projo juga ini. Kalau kami itu sebenarnya kata-kata tadi setia di garis rakyat itu Ya. yang selalu kita jadikan Semangat pegangan. ya. Jadi begini ya. Seringkali memang yang namanya kekuasaan, Pak ya. Ya. Kekuasaan itu memang sangat luar biasa, Pak. Godaannya luar biasa. Ya, Maka banyak orang lupa ketika berkuasa lupa Betul, akan betul, rakyatnya, ya kan? ya, Nah ini misalnya begini, kenapa kami melakukan bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sendiri yang kemudian itu tidak cocok dengan suara rakyat, ya kami harus lawan. Iya. Nah itulah mungkin yang selamanya akhirnya menjadi kami mendapat apresiasi, kepercayaan dari rakyat bahwa iya. bahwa Projo ini benar-benar berada di garis rakyat. Iya. Sebetulnya itu saja. Berarti bisa gini enggak Mas Yanto? Jadi bukan setia di Jokowi tapi setia di garis rakyat. Garis kan? rakyat. Berarti kan Saya melihat itu. Berarti kan waktu di Borobudur besok itu Rakernas itu 20 sampai 22 Mei ini Iya. tahun ini itu haluan baru Projo itu kan. Berarti kan bisa diartikan memastikan penerus Jokowi ini tetap setia di garis rakyat. Iya, Iya. siapapun dia. Kalau kemudian Gitu kan ya. begini loh. Negara ini dibikin itu tujuannya apa toh? Untuk Rakyat. kepentingan rakyat. Negara itu dibikin untuk melayani rakyatnya. Melayani rakyat. Maka siapapun dia kemudian bisa berada pada garis itu, ya itulah Projo. Kan begitu. Betul. Itulah penerus Jokowi, kan kira-kira begitu. Iya. Ini Ya, berarti gitu kan. menjawab Kang Bin tadi, Iya. Projo nggak berhenti hari Oh, ini. oke. Nah, berarti Iya, masih iya. akan mengawal agar estafet kepemimpinan ini bisa tetap atau lebih ke pro rakyat. Saya Seperti itu kan, mewakili Mas Yanto? saya mewakili rakyat di daerah saya lah. Projo harus tetap jalan. Ya, Karena amin, apa? amin. Amin. Itu berjalan di garis rakyat. Siapapun pemimpinnya. Tetapi Ya. mesin seleksinya Ya. harus ada wadah seperti Projo. Projo sudah punya pengalaman 2 periode tentang sosok figur pimpinan di negara ini. Terbukti Pak Jokowi. Ini luar biasa. Maka saya berharap Projo jangan sampai bubar, Ya, Mas. amin, amin. Itu. Oke. Selain Rakernas mungkin ada yang mau dilakukan setelah itu. Ya kami sedang menggagas sebetulnya supaya suara rakyat ini benar-benar terjaring.
Sebenarnya ada tawaran ya, tapi terserah nanti Rakernas kalau menyetujui. Kami akan menggelar namanya musyawarah rakyat Wah, di ini semua luar kota biasa di Indonesia. Di situ ada panelis dari berbagai Ya. kelompok. Harapan kami setiap event itu 2.000-3.000 orang hadir. Di situ kan baru keluar nanti. Oh, yang cocok jadi presiden harusnya ini. Ya. Nanti akan kita bangun mekanisme Semacam itu. serap aspirasi Iya, kayak gitu ya. Ini yang mahal. Nah, Projo ini- itu punya pengalaman, ibarat mesin itu mesin seleksi untuk menjadi presiden, bukan presiden sih, pemimpin kira-kira gitulah. iya. Iya, Ini makanya suguhan baru nih, menu baru selain dari yang disuguhkan oleh parpol-parpol. Ya, betul, ya, betul, ya, betul, kan gitu. betul. Ya, Luar ya. biasa ini pemirsa Oke, Banjai Satu oke. TV. Ini ilmunya ternyata itu luar biasa. Oh ya Mas, Projo itu atau mungkin jenengan sebagai sosok yang ada di dalamnya terkait dengan Projo yang sudah menasional dan kegiatannya lebih banyak, tidak hanya di kancah pusat, di pemerintahan pusat, tapi juga menyeluruh ke pelosok-pelosok daerah. Ada banyak daerah yang sudah dikunjungi jenengan. Ketika bicara soal daerah, Banyuwangi iki kepiye Mas? Bukan dibanding, apa potensi? Kalau kita kan bicara soal Banyuwangi, kami jenengan juga lahir di Banyuwangi. Apa yang bisa dieksplor, apa yang bisa agar masyarakat di Banyuwangi juga turut serta untuk kebaikan-kebaikan itu tentang negara ini. Kira-kira gitu Mas. Iya. Ini penting ini Mas. Banyuwangi ya, saya apa namanya, tadi kan saya sampaikan Iya. banyak kita itu punya tokoh, punya potensi Banyuwangi ini. Iya. Nah, harus kita sadari, harus kita pahami bareng. Memang Banyuwangi itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Iya, Banyuwangi itu besar dari segala sisi, termasuk kesejarahannya. Nah, ini. Kan begitu, toh? Iya, betul. Ya kan, bagaimana hanya memang problemnya ndak banyak sejarah Banyuwangi yang kemudian muncul ke permukaan sebagai misalnya dalam buku-buku sejarah. Iya. Tetapi misalnya begini, bagaimana orang Banyuwangi itu adalah masyarakat yang sangat sulit untuk ditaklukkan misalnya. Iya. Dulu Belambangan itu ndak pernah berhenti namanya diserang. Iya toh? Iya. Mulai dari Mataram, Sultan Agung Iya. gagal. Dari mana-mana, Belanda gagal bolak-balik. Sampai kemudian terakhir terjadi namanya Puputan Bayu. Iya. Iya toh? Iya. Puputan Bayu, deket sini toh. Iya. Daerah sini mungkin ya. Daerah Songgon. Iya, betul Mas. Iya kan? Di bukunya Raffles, di bukunya Sir Stamford Raffles itu Iya. yang judulnya The History of Java, Iya. sejarah Jawa. Puputan Bayu itu adalah genosida terbesar Belanda terhadap orang Indonesia. Di situ terjadi pembunuhan genosida bumi hangus, dihabisin semua. Iya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana sulitnya Banyuwangi itu ditaklukkan. Sampai kemudian dinamakan Osing, Iya. karena selalu seno kan ke Belanda misalnya. Oh, Iya kan? Iya. Kalau orang Banyuwangi kan, sampai orang tiwang Banyuwangi. Wong Banyuwangi, jadi ngerti sejarah. Iya kan. Ya. Kalau Osing itu kan julukan dari sana, Betul, karena kita betul, selalu betul. seno terhadap Berarti misalkan jaminan Wong Osing. kolonialisme. Ya kan gitu. Ya, Nyatanya yang betul, lali. betul. Ya. Nah, kesejarahan ini yang membentuk. Kita ini petarung-petarung. Ya. Banyuwangi itu petarung-petarung. Petarung ya Mas ya. Petarung, Ya. bukan orang yang mudah dikalahkan. Ya. Itu pasti kultur itu membentuk pribadi-pribadi masyarakatnya. Iya. Memang petarung. Ya. Ya sorry, saya kadang-kadang juga bilang dulu ketika Maulana Ishak mau mengislamkan Belambangan, Iya. mental juga. Betul. Sampai abad 19 baru Masuk. Ya. abad 19 ya. Iya. Ketika setelah kultur stelsel itu barulah Islam juga masuk di Banyuwangi. Dan Belambangan itu menjadi kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Iya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya orang Banyuwangi. Iya. Ya kan? Kultur itulah yang saya pikir harus kita pahami. Juga saya pengen kawan-kawan, dulur-dulur Banyuwangi juga pahami itu, bahwa kita ini bukan masyarakat kelas biasa-biasa saja. Iya. Kita punya kekuatan itu. Dan buktinya
selama ini kita juga disuguhi oleh lahirnya banyak orang-orang hebat dari Banyuwangi. Memang ada tantangan-tantangan geografis dulu yang dimana posisi kita terisolir, ya Iya, kan? iya. Kalau mau ke Banyuwangi harus lewat hutan Iya, betul. atau nyebrang laut, Iya. ya kan? Dengan sekarang sudah mulai Sudah makin ada bagus, bandara, ya. sudah Saya itu juga sering gini di Jakarta ya. ya, Banyak, Mas, ayo kita main dong di Banyuwangi gitu kan. ya. Ini karena beberapa tahun terakhir ini Banyuwangi kan jadi destinasi wisata. Betul. Ya isun bingung saja nih. Dolan ning ndi sih Banyuwangi gitu kan. Oh. Apa yang nampak kita biasa-biasa saja maksud Iya, saya. ya. Itu orang melihat nggak biasa-biasa saja. Dari lain daerah begitu ya, Iya Mas? kan? Wah, ini ilmu. Sehingga ini. dulu Ya. kalau kita ngomong Banyuwangi orang akan Banyuwangi itu apanya Banyumas. Kan gitu kan? Iya, iya. Sekarang enggak. Ya. Sekarang orang udah tahu Banyuwangi udah tahu. Nah, ini membanggakan dan sekaligus saya pengen ngajak kawan-kawan. Saya sering ditanya, "Mas, sampai ini arek desa begitu tapi kemudian bisa di Jakarta, di kasarannya ya sombong-sombongannya ya." Iya. Ya saya kenal presiden, saya Iya. kenal tokoh-tokoh penting di nasional, Iya. bagaimana. Itu yang selalu saya pakai, wis toh. Jadi anak, jadi orang itu meskipun dari dusun, dari kampung, nggak usah Iya. minder, Iya. nggak usah merasa inferior. Itu penting untuk Iya. kita tanamkan. Kalau begitu, kalau mentalitas itu kita nggak kita hilangkan, ya kita nggak berkembang. Situasi susah segala macam. Saya lahir di desa ya. Saya agak cerita ini sekarang Iya, ya, agak iya, cerita lah. Mungkin jadi inspirasi atau apalah. Saya ini kan lahir di Sugiwaras ya. Iya. Kampung. Sugiwaras itu kalau orang Genteng dulu misalkan ya. Iya. Aku timbang ke Sugiwaras mending ke Jember. Karena naik bis cepat nyampe. Iya. Kalau ke Sugiwaras jalanan berbatu Pak berkilo-kilo. Iya. Saking pelosoknya ya, Mas ya. Saking pelosoknya. Saya itu sekolah misalnya, sekolah SMP aja itu belum ada listrik di Sugiwaras. Listrik itu di Sugiwaras masuk itu tahun 92. Saya udah SMA. Iya, Jadi iya. kalau belajar tuh ya pakai ople Pak. Kan gitu. Tidur ya pakai ople. Nanti kalau bangun irung-irung ini. Itu. Iya, Ya iya, kan? iya. Hitungnya itu kena asap. Iya. Sebenarnya nggak sehat apa segala, tapi Iya. itu bukan nggak harus jadi tantangan. Iya. Terus kemudian saya dilahirkan di desa di keluarga yang ya ngomong misalnya bagaimana bapak saya yang sekedar guru SD. Iya, iya. Terus kemudian 3 anaknya kuliah semua di universitas, ya lumayan lah. Kakak saya punya emas itu alhamdulillah dia nih ranking 1 terus. SMA 1 Genteng ranking 1, Sak Banyuwangi ranking 1, akhirnya kuliah di Institut Teknologi Bandung. Iya, iya. Ya kan. Saya dan adik saya di Universitas Brawijaya Malang. Itu bagi orang desa waktu itu kok bisa ya? Iya. Atasnya orang desa, anaknya guru SD bisa kuliah di sana, terus bagaimana membiayainya? Iya. Kan gitu Iya, kan pertanyaannya. iya, Ya pasti tidak cukup. Gaji bapak saya piro Pak guru SD, Iya, kepala iya. sekolah sih, kepala SD. Iya. Pasti tidak cukup. Itulah makanya, tetapi orang tua saya, ini saya sangat apresiasi kepada bapak ibu saya. Iya. Itu karena situasi di desa, mereka menginginkan anak-anaknya itu melebihi mereka. Iya. Bapak saya selalu berpesan harus lebih baik dari bapak saya. Orang tua. Maka dengan segala daya upaya, kedua orang tua saya itu mencari biaya untuk anak-anaknya. Yang terakhir itu ketika saya kuliah, bahkan ibu saya itu nekat berangkat TKW. Ya kan, ya. Sudah di Jakarta itu di penampungan. Iya. Nah, ketika saya dengar itu, saya pulang ke Sugiwaras. Saya bilang bapak saya, Pak, bapak di rumah sendirian, ngapain ibu suruh TKW? Lah ibumu nangis saja terus gimana biayanya kamu sekolah gitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya saya bilang, ya wes sudahlah, ibu suruh pulang, jemput pulang. Saya kuliah nggak usah dibiayain. Maka saya biasa kuliah itu memang nggak ada biayanya. Maksudnya sampai gini ya, ini cerita. Saya itu di Malang, beberapa warung itu saya makan tuh ngutang. Jadi kalau habis makan tuh nyatet, Iya, ya nulis.
nanti kalau dapat duit mau dari mana tak bayar. Padahal tidak ada jaminan itu Nggak ya. ada jaminan. Bayarnya dari mana? Saya sangat berterima Saking kasih kepada kepinginnya ibu-ibu untuk warung mendapatkan itu. ilmu Iya. pendidikan di perguruan tinggi ya Mas Iya. ya. Ya. Termasuk saya ini bisa kuliah tapi nggak punya kos. Iya, iya. Itu iya. saya alamin. Bertahun-tahun saya nggak punya kos. Nunut ke teman-teman. Karena nggak kuat bayar kos. Tapi itu saya jalanin. Dan alhamdulillah situasi seperti itu tidak membuat saya jadi minder misalnya. Iya, iya, iya. Tetap saya di kampus di Brawijaya jadi aktivis yang cukup terpandang, bahkan saya pernah jadi ketua senat mahasiswa Universitas Luar Brawijaya. biasa. Wong kampung padahal Nah, tuh wong kampung. durung bayar Ya, abone seperti ning warung. itu. Nah itu. Kos-kosane yo pindah-pindah melok kancane. Ada yang Tapi menarik menjadi tadi. Iya. ketua senat luar biasa ya. Iya. Mas? Cuma Ya, cici yang enggak berani saya dulu. apa itu Mas? Pacaran. Oh iya, iya, iya. Yang Gak menarik- gak bawaan nih. Wong jujur kita dia. Ada ini tadi Ya. yang menarik gini Mas Win. Ya. Mas Antok ini paham apa itu menjiwai bahwa Ya. Banyuwangi dalam kesejarahannya Ya. memang orang-orang yang ulet, tidak mudah dikalahkan, orang Ya. kayak gitu. Tadi sudah digambarkan. Saat itu kondisi-kondisi dia masih muda atau tahun-tahun kemarin aja lah. Ya. 10 tahun belakangan Banyuwangi itu kan masih sulit aksesnya. Betul. Ya. Akses itu sulit dari Surabaya ke sini orang itu males. Ono emak sepur tok, Betul, waktu dan itu, itu ya. males itu. Iya, Terus kemudian sekarang ini ya lagi-lagi di zaman Jokowi ini ada percepatan-percepatan itu. Betul. Nah, akses sekarang sangat mudah. Sangat Maka mudah, tentunya ini yang kita yang tinggalan masa lalu yang aksesnya sulit, Banyuwangi yang sama sekali nggak dikenal, Ya. orang kesini males, itu hari ini mestinya tidak lagi berat tantangannya. Betul, Akses itu sangat mudah, Ya, apalagi ya. internet sudah kayak gini. Banyuwangi mana sih daerah yang tidak bisa diakses internet? Hampir tidak ada sama sekali. Betul. Nah, yang menarik kan di situ. Terus kemudian jadilah salah satunya di era sekarang ini ada Mas Handoko ini Ya. masih muda terus Betul. di pusat. Saya yang tertarik lagi ini gini. Apakah ketika di pusat ini Mas Handoko ya hanya umek ngurusi ngerewangi Pak Jokowi ya jadi urusan politik kayak gitu. Terus urusan mangan keluargane ya apa? Iya betul. Kan gitu. Iya, iya. Nah. Itu mau saya tanyakan, suka tadi itu. Relawanan kayak gitu. Ini penting Iya. diketahui oleh banyak orang termasuk Iya dong. sing nom-nom iki mau sejarah Iya, Mas iya. Handoko luar Jangan- biasa. jangan-jangan- Harus ojo minder. Ini Betul. contoh. Dan Ini saya penting tahu Mas Bin, didapatkan saya tahu ilmunya. sebenarnya ada Ya. kegiatan-kegiatan lain Aha. yang dipimpin oleh Mas Handoko, tidak hanya sekedar jadi pengikut, Ya. akan tetapi jadi ketua-ketua juga. Iya, Mas iya, Bin, Betul, iya, tanya betul. lah. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore.